Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita soal target Danantara untuk memperoleh keuntungan laba ya. Nah, banyak berita, saat ini saya memilih berita yang dinyatakan sendiri oleh pihak Danantara. Ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 14 Februari siang ya, jam setengah 12. Judulnya Danantara buka siasat kejar ROA 7% sesuai titah Prabowo. Gambar ilustrasi Pandu Sahrir, pengelola Danantara ya. Beritanya begini, Badan Pengelola Investasi Danantara mengejar sejumlah proyek investasi melalui skema investasi langsung di sektor real serta investasi portofolio pada instrumen saham dan obligasi. Jadi ada dua ya, Danantara itu ada Danantara yang ke investasi langsung di sektor real, lalu ada Danantara yang investasi di portofolio saham dan obligasi. Hal tersebut sejalan dengan target imbal hasil berdasarkan aset atau return on assets ROA ya, yang diberikan Presiden Prabowo sebesar 7%. Chief Investment Officer CEO Danantara, Pandu Sahrir, memastikan target imbal hasil aset 7% menjadi acuan baru dalam strategi investasi lembaga yang baru dibentuk Februari 2025 itu. Saya komentari sedikit ya, ini beberapa waktu sebelumnya, sehari sebelumnya itu memang Presiden Prabowo mengemukakan ya, memberitakan kepada pendengarnya di satu acara itu bahwa Danantara ini memiliki kinerja yang bagus di 2025, memberikan laba. Nah, terus beliau mengatakan ini tahun ini dan kedepannya diminta meningkatkan labanya. Lalu kalau dihitung berdasarkan ROA dia 7% dari aset ya. Nah, maka ini sehari kemudian itu Pandu Sahrir kira-kira menyatakan siap, kami akan mengejar target tersebut. Lalu dijelaskan melalui berita ini ya, dikutip oleh media. Pandu mengatakan peningkatan ekspektasi tersebut akan diikuti dengan penyesuaian strategi investasi. Jadi ini digarisbawahi ya, dari perintah untuk mencapai 7% itu diiyakan, lalu ada strategi yang disesuaikan. Nah, termasuk pengetatan standar dan seleksi proyek. Fokus akan diarahkan pada proyek dengan tingkat pengendalian lebih tinggi tanpa mengurangi dampak yang dihasilkan. Ini hal serius ya, karena sebelumnya Danantara lebih, terutama yang investasi di sektor realnya, itu lebih dijelaskan untuk membiayai proyek-proyek yang nanti tidak perlu dibiayai lagi melalui APBN. Dan yang lebih penting itu menjadi pemicu swasta untuk ikut masuk ke dalam proyek tersebut, karena pemerintah sudah masuk. Jadi yang penting dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi, dampaknya yang bersifat multiplier kepada sektor-sektor lain, itu yang lebih dikemukakan, bukan keuntungan. Silahkan dicek di mesin pencarian. Nah, berjalan setahun, ini disuruh cari untung 7%. Nah, ini mau dirubah strateginya. Nah, otomatis kan beda ya, memilih sektor-sektor atau jenis-jenis proyek yang memberikan return, memberikan hasil yang tinggi dengan proyek-proyek yang berdampak lebih jangka menengah, jangka panjang untuk membangun perekonomian itu tidak selalu sejalan. Nah, ini jelas, ini dulu yang kita garis bawahi. Nah, begini lalu, ya bagus dengan ekspektasi lebih tinggi, ini kata Pak Pandu tadi ya, kita akan fokus pada proyek-proyek yang lebih higher return dan impact yang sama. Kita juga akan sekarang lebih, barriernya akan lebih tinggi, standarnya dinaikin. Ya, ujarnya saat ditemui usai Indonesia Economic Outlook 2026 Jumat 13 Februari. Nah, ini jadi saya ingin menggarisbawahi betul ya, bahwa ada perubahan ini, bahwa dia lebih diarahkan untuk mencari laba. Lalu untuk mencari laba, maka dibagi dua tuh, belum tentu investasi realnya yang lebih banyak. Untuk kalau dibagi dua berarti kan
di berita lain ya, 50%-nya untuk main saham dan main obligasi. Nah, jadi kita kan melihat perubahan strategi ini secara eksplisit ya. Nah, kemudian kata-kata return on asset 7% itu kan membuat kita jadi berhitung-hitung. Ini pengelolaan aset yang mana? Keseluruhan. Karena Presiden dulu sempat awalnya mengatakan ada 10.000 aset, kemudian jadi 14.000 ya. Jadi sekarang ya, bahkan sempat dikatakan 16.000. Ya masuk wajar sih, karena kan bisa bertambah aset itu ya. Kalau kita ambil angka konservatif 14.000 saja, nggak usah yang 16.000. Kita bisa membayangkan ya 7% dari 14.000 itu ya berapa, lebih hampir 1.000 triliun ya, hampir 1.000 triliun saya ingatkan. Nah, menurut berita dilaporkan BUMN yang Danantara, dikelola Danantara itu menghasilkan 360 triliun tahun 2025. 360 dengan 1.000 kan sepertiganya, berarti kemarin nggak sampai 3% dari aset. Bahkan kalau dia pakai 10.000 pun baru 3,6. Itu dulu. Nah, apapun cara menghitungnya, yang membuat kita sulit berkomentar adalah kita tidak memperoleh laporan keuangan Danantara. Ya sekurang-kurangnya laporan yang belum diaudit. Jadi Danantara ini mengelola aset berapa, menghasilkan berapa. Kita hanya dapatnya dari pernyataan pejabat tingginya dengan menyebutkan jumlah yang bisa berubah, asetnya berubah kan. Nah, kemudian hasilnya yang 360 itu kita juga tidak melihat. Bahkan kita kan boleh dong sebagai pengamat membandingkan ketika dia dikelola Danantara setahun ini dengan sebelum Danantara itu, ada nggak perubahan? Bisa berupa nilai asetnya, bisa nilai labanya, bisa juga kalau memang mau melihat yang mana saja yang sudah diurus. Jadi khusus untuk BUMN yang sudah sangat dipegang itu ada perubahan nggak? Nah, tentu harus dipisahkan dengan yang ketika Danantara main di saham dan obligasi. Nah, ya kalau memang itu yang dipilih juga harus jelas ini berapa yang perolehan dari situ, bukan total BUMN jadinya kan. Nah, di sini kita juga memperoleh pertanyaan ya, artinya pertanyaan kritis. Ya, bisnis sebagus apapun, sehati-hati apapun, ya namanya risiko selalu ada. Risiko tertinggi dia rugi. Risiko yang tidak tinggi, labanya tidak cukup besar. Nah, gitu loh. Nah, tidak cukup besar ukurannya dari mana? Sebelum dikelola Danantara dia juga labanya segitu kok. Kita bahkan memperoleh informasi dari petinggi-petinggi Danantara selalu ya, termasuk Pak Rosannya, bahwa BUMN selama ini ternyata tidak menguntungkan, yang memberi kontribusi hanya 8-10 BUMN. Nah, ini kan opini, sehingga kalau nanti hasilnya tidak besar ya berarti sesuai saja dengan dulu, atau hasilnya meningkat sedikit lalu klaim. Kita butuh penjelasan yang cukup baik ya, tidak harus rinci banget. Kalau rinci banget untuk kami pengamat, tapi untuk publik kan jelas. Masa kita selalu dari pidato-pidato yang bisa berubah begitu. Nah, pertanyaan yang lebih serius tadi, kalau dia untungnya tidak segitu atau rugi, bagaimana cara pertanggungjawaban publiknya? Terakhir saya komentari, umpama ini laba. Dahulu kalau BUMN itu laba, nah tentu laba itu ada pembagiannya ya. Ada yang untuk pemegang saham kan tidak hanya pemerintah, di beberapa misalnya Bank Himbara itu kan pemerintah rata-rata di 55%-an saja. Yang 45 bahkan lebih itu adalah milik publik, kan punya hak atas laba tersebut. Begitu juga lazim dalam korporasi itu ada yang dicadangkan untuk tujuan, untuk risiko dan sebagainya. Maka lalu dapatlah pemerintah laba yang diserahkan kepada pemerintah. Jadi kalau tahun 2024 itu biasanya laba tahun sebelumnya, 2023 itu masuk ke APBN. Tapi dengan APBN 2024. Nah, itu kan ada, terakhir itu kita dapatnya 90-an triliun, 90, 92. Nah, 360 itu kan laba BUMN. Ya, anggap aja meningkat di tahun 2020 menjadi 100. Ya, masuk akal kan? Nah, itu sebetulnya tanpa dikelola Danantara juga kalau diperbaiki. Lah, ini kemana?
atau 360 tadi. Karena APBN tidak menerimanya loh. Jadi tidak masuk pendapatan negara. Apakah sudah ada skema bagaimana Danantara masuk ke APBN? Saya pastikan sampai saya taping ini belum ada. Mau dia labanya 360, mau 400 triliun, belum ada skema dia masuk ke APBN. Nah, padahal dahulunya ada, terlepas dia 90 triliun, kan ada tetap. Nah, jadi apakah kalau misalnya ROA-nya sebutlah tercapai 7%, 7% dari sekitar 14.000, berarti 1.000 triliun di tahun 2026 ini, duit yang besar itu ya. Apakah masuk ke APBN? Dengan cara apa masuknya? Di PNBP. Nah, itu satu hal. Dan hal lain nanti yang kita tunggu dari laporan keuangan pemerintah pusat, apakah investasi pemerintah di BUMN yang sekarang dipindahkan ke Danantara itu masih dicatat sebagai aset pemerintah. Karena biasanya dulu aset pemerintah itu ada aset tetap, tanah, bangunan, dan sebagainya, ada aset lancar, lalu ada aset investasi pemerintah. Yang terbesar adalah investasi kepada BUMN. Itu bisa mencapai 3.800-an ya terakhir itu. Nah itu kalau dikeluarkan ke Danantara masih ada nggak di aset pemerintah? Atau dia disebut lain, reklasifikasi investasi pemerintah, lalu ada sub investasi di Danantara. Kalau begitu yang terjadi, itu harus dipertanggungjawabkan dalam APBN DDLKPP kok, gitu ya. Jadi, dan yang penting dia berhak diperiksa oleh BPK. Ya, kita juga belum tahu apakah Danantara diaudit oleh BPK. Ya, ini masih kita tunggu perkembangannya. Yang jelas ini menambah, berita ini menambah masih kurang jelasnya pengelolaan Danantara. Jangan lupa Danantara inilah yang disoroti oleh Moody's salah satunya. Dan bahkan di beberapa laporan IMF dengan World Bank mereka ingin segera memastikan Danantara ini seperti apa skemanya. MSCI tidak menyinggung langsung, tapi secara tidak langsung juga karena Danantara main di pasar saham, ya itu apakah Danantara termasuk bagian dari yang melakukan koordinasi harga. Itu istilah lebih halus dari goreng ya. Mungkin tidak bermaksud goreng, tapi koordinasi harga dan semacam itu. Karena itu kita semua menunggu lebih jelas Danantara ini sebetulnya makhluk apa, strateginya apa, tujuannya apa, sasarannya apa. Tidak cukup hanya penjelasan dari pidato ke pidato di setiap waktu yang bahkan kadang berubah.